Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Oke, banyak sekali DM yang masuk kepada kami yang mengusulkan untuk membahas soal-soal mengenai persiapan seleksi untuk PPS dan PPK, karena sebentar lagi tahapan dalam rangka pemilihan umum serentak tahun 2024 tidak akan lama lagi. KPU Pusat akan mengumumkan rekrutmen panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara dan KPPS. Kurang lebih di bulan Oktober ini, kawan-kawan, akan dibuka rekrutmen. Jadi kita di video ini belajar bersama, menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita. Dan bagi kawan-kawan yang ingin mendaftar, saya doakan semoga nanti lulus dan sukses sesuai dengan yang kita niatkan. Oke, baiklah, marilah kita mulai belajar kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada soal yang pertama. Salah satu persyaratan pemantauan pemilihan dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah: A. Memperoleh akreditasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. B. Mempunyai kantor tetap sampai ke titik kecamatan. C. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan. D. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. E. Bersifat independen. Salah satu persyaratan pemantauan pemilihan dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah, ya, jawabannya tentu harus memiliki atau bersifat independen. Jawabannya adalah E, bersifat independen. Soal yang selanjutnya. Idealnya, pemilu berfungsi sebagai 1. Mekanisme seleksi pemimpin. 2. Sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat. 3. Prosedur penggantian pemimpin dan resolusi konflik secara damai. 4. Indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik. 5. Saluran akses kekuasaan. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. Di bawah ini yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah: A. Adanya kebebasan untuk memilih. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Yang bukan merupakan persyaratan dalam mewujudkan pemilu yang ideal adalah, ya, jawabannya adalah adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. Soal berikutnya. Keterwakilan perempuan
sekurangnya 30% pencalonan sebagai anggota DPR, DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu A. Pada pemilu tahun 1997, B. Pada pemilu tahun 1999, C. Pada tahun 2004, D. Pada tahun 2009, E. Pada tahun 2014. Ya, jawabannya adalah pertama kali diterapkan keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD pertama kalinya ditetapkan pada tahun 2004. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal selanjutnya. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem A. Suara terbanyak, B. Proporsional terbuka, C. Distrik berwakil banyak, D. First past the post atau FPTP, E. Least proportional representation. Ya, jawabannya adalah distrik berwakil banyak. Soal selanjutnya. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memiliki dan memerlukan 5 unsur kecuali. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Sistem pemilu yang digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu kecuali A. Besaran dapil dan ambang batas, B. Formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih, C. Pola pencalonan, D. Model penyuaraan, E. Sistem kepartaian. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur kecuali. Berarti yang bukan unsur sistem pemilu. Ya, jawabannya adalah E. Sistem kepartaian. Soal berikutnya. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ... bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 25 bulan, B. 22 bulan, C. 20 bulan, D. 18 bulan, E. 12 bulan. Ya, jawabannya adalah tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal selanjutnya. Menurut pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak ... orang. Jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak ... orang. Berdasarkan pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. A. 300 dan 250, B. 500 dan 300, C. 300 dan 500, D. 500 dan 800, E. 800 dan 500.
Ya, jawabannya adalah jumlah pemilih untuk pemilu dan pemilihan di setiap TPS ditetapkan paling banyak, yaitu 500 dan 800 orang. Soal berikutnya. Pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh penghentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh A. Pengadilan, B. Mendagri, Menteri Dalam Negeri, C. Presiden, D. DKPP, E. DPR. Ya, jawabannya pemberhentian anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh DKPP. Soal selanjutnya. Peserta pemilihan, dalam hal ini pasangan calon, dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu A. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang, B. 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang, C. 5 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, D. 14 hari sebelum dimulainya masa tenang, E. 21 hari sebelum dimulainya masa tenang. Ya, jawabannya adalah peserta pemilihan, yaitu pasangan calon, dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada 3 hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai atau masuk pada masa tenang. Kita masuk ke soal selanjutnya. Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang A. berada di nomor urut 1 dalam daftar calon, B. memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon, C. memperoleh suara minimal 30% dari bilangan pembagi pemilih, D. memperoleh suara melebihi bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan, E. memperoleh suara sama dengan bilangan pembagi pemilih yang ditetapkan. Ya, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilu 2019 ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di daftar calon. Jawabannya adalah B. Kita masuk ke soal selanjutnya. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C. Hari khusus, D. Hari kerja, E. Hari libur. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilihan adalah hari kalender. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten atau kota adalah daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten kota adalah A. Desa atau kelurahan atau gabungan desa kelurahan, B. Gabungan desa kelurahan dan kecamatan, C. Kecamatan atau gabungan dari kecamatan, D. Kabupaten atau gabungan dari kabupaten, E. Kota atau gabungan dari kota.
Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten kota adalah? Ya, jawabannya adalah kecamatan atau gabungan dari beberapa kecamatan. Soal selanjutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah adalah? Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan atau memperbolehkan calon perseorangan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah adalah? Ya, jawabannya adalah A. Putusan MK nomor 5/PUU strip 5 Romawi _2007. Soal selanjutnya. Berapa jumlah partai pada peserta pemilu tahun 2004? Berapa jumlah partai peserta pemilu pada tahun 2004? Ya, jawabannya adalah C. Ada 24 partai peserta pemilu pada tahun 2004. Soal selanjutnya. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis tercantum dalam undang-undang A. Pasal 18 ayat keempat, B. Pasal 18 ayat pertama, C. Pasal 22 ayat 1, D. Pasal 22E ayat 1, E. Pasal 22E ayat keempat. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing menjadi kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 18 ayat keempat, yaitu jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh A. Ketua PPS dan Ketua PPK, B. Ketua PPK dan seluruh anggota, C. Ketua PPK dan seluruh anggota serta calon yang hadir dan bersedia tanda tangan, D. Paling sedikit 2 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir yang bersedia bertanda tangan, E. Paling sedikit adalah 4 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia tanda tangan. Ya, rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK wajib ditandatangani oleh paling sedikit 4 orang anggota PPK serta saksi calon yang hadir dan bersedia bertanda tangan. Soal berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10/2016, partai politik atau gabungan dari partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya ... dari jumlah kursi DPRD atau ... dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. A. 15% dan 15%, B. 15% dan 20%, C. 20% dan 15%, D. 20% dan 25%.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan dari partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya, yaitu 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Yaitu jawabannya adalah D, 20% dan 25%. Masuk ke soal selanjutnya. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah penduduk. A 10%, B 8,5%, C 7,5%, D 6,5%, E 6%. Pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di provinsi dengan penduduk lebih dari 12 juta jiwa harus didukung sekurang-kurangnya, yaitu 6,5% dari jumlah penduduk di daerah yang bersangkutan. Ini adalah calon perseorangan. Syaratnya adalah 6,5%, ya, dengan penduduk yang lebih dari 12 juta jiwa. Minimal harus didukung 6,5% dari jumlah penduduknya. Yaitu jawabannya dalam hal ini adalah D, 6,5%. Soal selanjutnya. Di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kecuali, ya, di bawah ini tugas KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD kecuali A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Kota. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi. Ingat, tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang bukan. Ya, jawabannya tentu yang merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. Soal selanjutnya. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. D. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten kota. E. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah, ya, yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Kota
yaitu membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Soal selanjutnya, pernyataan berikut yang paling tepat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu mengenai A. Pemilu, B. Pemilihan umum, C. Pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD, D. Pemilihan umum presiden, DPR, DPD, dan DPRD, E. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pernyataan berikut yang paling tepat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Semuanya ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 17. Tetapi yang ditanyakan dari pertanyaan ini adalah pernyataan berikut yang paling tepat. Bukan hanya sekedar pemilu presiden, DPRD, DPD, DPRD, dan anggota DPD. Bukan hanya itu, tetapi lebih mengatur keseluruhan totalitas, yaitu pemilihan umum. Ya, lebih lengkapnya. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya, hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu adalah A. Hari nasional, B. Hari kalender, C. Hari khusus, D. Hari kerja, E. Hari libur. Ingat pertanyaannya, hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran pemilu. Ya, jawabannya adalah hari kerja. Jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal selanjutnya. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih adalah warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki hak pilih adalah A. Sudah pernah kawin, B. Sudah berumur 17 tahun, C. Sudah berumur 17 tahun dan sudah pernah kawin, D. Sudah berumur 17 tahun atau sudah lulus SMA, SLTA sederajat, E. Sudah berumur 17 tahun dan tidak pernah menjadi tahanan politik. WNI yang berhak memilih adalah, ya, jawabannya adalah 17. Sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin dan tercatat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga Indonesia harus. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Sebagai bukan anggota TNI Polri, D. Sudah pernah memilih pada masa pemilu sebelumnya, E. Memiliki kartu keluarga dan kartu identitas lainnya. Ya, perhatikan soalnya. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus, ya, jawabannya adalah B. Harus terdaftar sebagai pemilih. Ya. Soal selanjutnya. Berapa lamakah masa kerja PPK? Berapa lama masa kerja PPK? A.
PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. C. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. D. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 8 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. E. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 10 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Ya. Kita kembali ke pertanyaannya, berapa lama masa kerja PPK? Ya, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas ke part selanjutnya. Ini mengenai soal-soal pretest untuk seleksi PPK dan PPS tahun 2022. Semoga yang disampaikan ini bisa kita jadikan sebagai bahan belajar untuk mempersiapkan diri, untuk membekali ingatan kita mengenai kepemiluan tahun 2022. Semoga kawan-kawan yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS dan PPK pada tahun ini dilancarkan belajarnya dan menjadi sukses dan berhasil sesuai yang diniatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke part selanjutnya.